Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bab al-hilm wal anat wa rifq, tentang sikap lemah lembut ya. Dan masih ada dua hadis. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah ummul mukminin berkata radhiyallahu taala anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qad illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsman. Adalah Rasulullah SAW tidak diberi pilihan dua perkara apapun kecuali beliau mengambil yang paling ringan daripada keduanya selama bukan merupakan dosa. Fa in kana itsman, kalau itu ternyata dosa, kana ab'adan nasi minhu, maka Rasulullah paling jauh dari sikap tersebut. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi fi syai'in qad. Rasulullah sallallahu tidak pernah balas dendam untuk dirinya sedikit pun. Illa an tuntahaka hurmatullah, kecuali ada kehormatan Allah yang dilanggar. Fayantaqima lillah, maka beliau pun marah atau beliau membalas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Aisyah menjelaskan tentang bagaimana sifat lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rifq ya. Di mana kalau ada dua perkara diberi pilihan kepada Nabi, Nabi pasti pilih yang paling ringan, dan zahir hadis menunjukkan keumuman perkara ibadah, perkara muamalah, perkara apapun, selama masih ada dua pilihan dan satu lebih ringan, maka Rasulullah SAW pilih yang lebih ringan ya. Ibarat kalau kita kasih contoh, kalau kita mau jalan ke suatu kota, ada dua jalan, satu jalannya susah, satu jalannya mudah, kita pilih jalan mana? Jalan mudah. Kalau kita pilih jalan mudah karena mengikuti sunnah Nabi SAW, karena Nabi demikian selalu memilih yang mudah, maka kita dapat pahala. Kita dapat pahala karena kita mengikuti sunnah Nabi SAW ya. Maka kita pilih yang mudah. Sebagian orang suka yang susah-susah ya. Suka yang susah. Ini jalan gampang, cari jalan yang susah ya. Hobi ya, apa namanya, menempuh tantangan ya. Maka seorang berusaha cari yang mudah. Dalam ibadah pun demikian, selama itu adalah mudah, ada yang susah, pilih aja yang mudah. Makanya kalau jadi imam, Rasulullah SAW ingatkan, kalau imam jangan panjang-panjang ya, karena memudahkan bagi para makmum, jangan merepotkan para makmum. Demikian juga kalau kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika salat malam, kita dapati Rasulullah SAW beliau salat malam terlebih dahulu, nanti ketika menjelang witir baru beliau bangunkan siapa? Aisyah. Sepertinya beliau tidak ingin merepotkan istri-istri beliau, karena beliau kalau salat malam sangat kuat ya, dan beliau bernikmat-nikmat dengan salat malam tersebut. Yaitu tidak maksa istrinya untuk harus ikut beliau dari awal sampai akhir. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW pilih yang mudah. Demikian juga kalau Rasulullah khawatir bahwasanya suatu perkara bisa jadi wajib, maka beliau sengaja tidak melakukannya agar tidak wajib. Seperti salat tarawih, Rasulullah SAW salat tarawih berjamaah 3 kali bersama para sahabat. Ketika hari yang keempat para sahabat sudah kumpul, maka Rasulullah SAW ternyata tidak tarawih bersama mereka. Rasulullah SAW mengatakan, saya khawatir diwajibkan. Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umatnya. Rasulullah SAW juga mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhu bis-siwaki ma'a kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, tentu aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Tapi Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Intinya kalau ada dua perkara yang mudah, selama itu tidak haram, maka Rasulullah SAW pilih yang mudah. Maka dalam agama ini kita tidak disuruh cari susah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj ya. Allah tidak menjadikan agama ini susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah, Allah tidak ingin yang susah ya. Baik. Oleh karenanya sebagian ulama berdalil, dan ini pendapat jumhur ulama, tentang misalnya melempar jamarat ketika
hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ya. Ketika tanggal 10 Rasulullah SAW melempar di pagi hari. Tanggal 10 Dzulhijjah Rasulullah SAW melempar di pagi hari, lempar Jamratul Aqabah. Tapi ketika tanggal 11, tanggal 12, 13 ternyata Rasulullah SAW menunggu sampai waktu zuhur. Sampai kata Ibnu Umar, kunna natahayyanu zawal fa idza zalatis syams ramaina. Kami dulu menanti-nanti sampai matahari tergelincir dari tengah langit, yaitu masuk waktu zuhur. Jika matahari sudah tergelincir maka kami pun melempar. Maka banyak ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya melempar jamarat pada tanggal 11, 12, 13 dimulai sejak zawal, yaitu sejak waktu zuhur. Kenapa bisa demikian? Kata mereka, karena Nabi menanti-nanti waktu tersebut. Bahkan Nabi lempar dulu baru salat zuhur. Nabi lempar dulu baru salat zuhur. Terus mereka berdalil dengan hadis ini. Kata mereka, seandainya boleh melempar di pagi hari, Rasulullah tidak akan menyulitkan umatnya. Apalagi yang berhaji bersama Nabi, ada anak kecil, ada perempuan, ada orang tua. Ketika Nabi sengaja merepotkan mereka untuk melempar ba'da zuhur, berarti memang awal waktu lempar jamarat adalah waktu zuhur. Tentunya ada khilaf masalah ini. Ada yang mengatakan Rasulullah sengaja memilih waktu yang paling afdal. Bukan berarti tidak boleh melempar sebelum zuhur. Tetapi sebagian ulama berpendapat, kalau memang boleh di pagi hari, Rasulullah akan variasi. Beliau mungkin lempar setelah zuhur, ada waktu lain sehari mungkin lempar sebelum zuhur, atau menyuruh sebagian orang, kalian lempar sebelum zuhur, saya nanti pas zuhur, kalau memang boleh. Tetapi ketika 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW tidak melempar kecuali setelah zuhur, maka ini dalil yang kuat, dan ini pendapat mayoritas ulama dari para ulama madhab, bahwasanya lempar jamarat waktunya baru sah tanggal 11, 12, 13 setelah azan zuhur. Setelah azan zuhur ya. Mereka berdalil dengan hadis ini. Kalau memang boleh, maka Rasulullah akan melempar sehari saja di pagi hari, atau Rasulullah membolehkan orang-orang untuk melempar di pagi hari. Sebagaimana ketika mabit di Muzdalifah, Rasulullah SAW membolehkan orang-orang untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Wanita-wanita diizinkan, dha'afah, orang-orang lemah, orang-orang tua diizinkan. Di antaranya Saudah bintu Zam'ah juga minta izin untuk meninggalkan Muzdalifah menuju Mina sebelum terbit fajar ya. Sebelum terbit fajar Rasulullah izinkan, Rasulullah sendiri enggak. Rasulullah sampai pagi, sampai salat subuh di Muzdalifah. Nah, ini dalil bahwa Rasulullah memudah, silakan yang ya, karena meskipun yang sempurna sampai salat subuh, tapi ketika boleh untuk meninggalkan Muzdalifah bagi orang yang susah, orang yang lemah, orang yang sakit, orang tua, maka Rasulullah izinkan. Maka Aisyah ketika menyampaikan hadis ini, dia menyesal, dia mengatakan seandainya saya dulu minta izin seperti Saudah, ya, seperti Saudah, karena wanita sampai subuh repot ya. Tapi kalau mereka berjalan sebelum waktu subuh, tidak dalam keramaian, jadi lebih mudah. Baik, jadi ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW lembut bagi terhadap dirinya dan bagi kaum muslimin, tidak ingin cari susah. Kalau selama bisa mudah, ngapain cari susah ya. Ya. Kalau pengajian ada naik mobil, ngapain jalan kaki? Naik mobil aja. Naik mobil aja. Ya, selama mudah jangan cari susah. Tapi kemudian Rasulullah SAW Aisyah bercerita, wa man taqama Rasulullah SAW min nafsi fi syai'in qad. Rasulullah SAW tidak pernah marah atau balas dendam atau marah untuk membela dirinya sendiri, sama sekali enggak pernah. Illa antun tahaka hurmatullah, kecuali ada larangan Allah yang dilanggar. Fayantaqim lillah, maka Rasulullah pun marah karena Allah, bukan karena dirinya. Muttafaqun alaih. Oleh karena Rasulullah SAW bahkan ketika diracun oleh wanita Yahudiyah, dan itu terkait dengan dirinya, ya, maka beliau tidak menyuruh untuk membunuh wanita Yahudiyah tersebut. Beliau maafin. Beliau tidak membela dirinya sendiri, karena itu terkait dengan apa? Dirinya. Demikian juga ketika beliau disihir oleh lelaki Yahudi, Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi, menyihir Nabi sampai Rasulullah SAW tersihir. Sampai Rasulullah terkhayalkan bagi dirinya dia mendatangi istrinya, padahal dia tidak mendatangi apa? Istrinya. Sampai akhirnya Allah kirim malaikat untuk meruqyah Nabi SAW, maka Rasulullah pun sembuh. Ya. Rasulullah pun memaafkan Yahudi tadi.
Rasulullah SAW tidak suruh tangkap dia, kemudian bunuh dia. Padahal kita tahu sihir hukumnya haram. Dan Rasulullah penguasa di kota Madinah ketika itu. Tapi karena terkait dengan dirinya, Rasulullah SAW memaafkan. Rasulullah memaafkan ya. Tapi kalau sudah pelanggaran syariat terkait dengan kezaliman kepada orang lain, maka Rasulullah SAW marah karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika ada wanita dari Bani Makhzum mencuri, dan kita tahu kabilah terkenal di antara kabilah Quraisy adalah Bani Hashim dan Bani Makhzum. Bani Hashim kabilahnya Nabi SAW, Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal, Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, ya banyak. Ummu Salamah juga dari Bani Makhzum. Ini dua kabilah yang selalu bersaing dalam kemuliaan, dua kabilah besar. Ternyata ada seorang wanita Bani Makhzum yang mencuri, maka mereka gelisah, akhirnya mereka bilang, coba siapa yang bisa ngomong ke Nabi SAW agar tidak ditegakkan hukum had. Akhirnya mereka bilang, kita ngomongin Usama. Usama adalah seorang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, dia yang bisa menjadi perantara antara kita dengan Nabi. Maka Usama pun sampaikan hal ini, memberi syafaat agar wanita tersebut tidak jadi dihukum had, maka Rasulullah SAW pun marah. Kata Rasulullah SAW, waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad, putriku mencuri, saya akan potong tangannya. Saya akan potong tangannya karena melanggar apa? Melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau putriku yang mencuri, saya akan potong tangannya. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian karena adalah jika saraka fihim dhaif aqamu alaihi al-had. Kalau ada yang mencuri dari orang-orang miskin, maka ditegakkan hukum had. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran orang kaya, maka tidak ditegakkan hukum had. Inilah yang membinasakan umat-umat terdahulu. Di sini Rasulullah SAW marah karena ada pelanggaran terkait dengan syariat, terkait dengan orang lain. Sama kalau kita lihat juga dalam kehidupan keluarga, kalau mungkin ada kesalahan istrinya kepada Nabi tidak marah. Nabi tidak marah, tetapi ketika kesalahan tersebut terkait dengan menzalimi atau menjatuhkan hak istri yang lain, baru Rasulullah SAW pun marah ya. Seperti ketika Aisyah memecahkan piringnya Ummu Salamah atau piringnya Sofiyah, maka Rasulullah SAW pun ganti piring tersebut dengan piring Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah mengatakan Sofiyah innaha qasirah, sungguhnya dia adalah pendek, maka Rasulullah SAW pun marah. Kenapa? Ini adalah ghibah. Rasulullah SAW marah karena ini adalah ghibah dan terkait dengan kehormatan madunya istri yang lain ya. Adapun jika terkait dengan dirinya, maka beliau memaafkan. Itulah Rasulullah SAW. Ini sulit ya. Bisakah kita belajar untuk tidak marah jika terkait dengan diri kita? Susah. Kita kalau syariat makan enggak marah, kalau diri kita yang marah. Orang mau melanggar silakan, tapi jangan melanggar saya. Tapi Rasulullah SAW sebaliknya. Rasulullah SAW kalau terkait dengan dirinya, dia tidak marah. Dia memaafkan. Kalau sudah terkait syariat, baru beliau marah. Baru beliau marah ya. Dan itu adalah akhlak yang sangat berat, namun itulah akhlak Rasulullah SAW ya. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis terakhir dari bab ini, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang haram atas api neraka, au biman tahrumu 'alaihin nar, atau orang yang neraka haram atasnya. Tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin, neraka itu haram atas semua orang yang dekat, yang hayyin, yang lembut, yang ringan dan mudah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun. Beliau berkata hadis yang hasan. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sikap lembut kepada sesama muslim ya.
dan ternyata ini merupakan sebab seorang diharamkan masuk neraka. Rasulullah buka hadis ini dengan pertanyaan, "Ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian?" Dan ini di antara metode Nabi untuk menarik perhatian para pendengar, audiens dengan bertanya. Metode Nabi banyak ya, dengan bertanya, dengan membuat hitungan 3 perkara, 5 perkara, 7 perkara sehingga mereka fokus ya. Di antaranya dengan bertanya. Kalian Rasulullah SAW kali kasih teka-teki, tahukah kalian tentang sesuatu yang begini ya, sehingga audiens jadi fokus. Itu di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Rasulullah SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian biman yahrumu 'alan nar, tentang orang yang haram kena neraka, yaitu dia haram untuk masuk neraka. Atau sebaliknya, au biman tahrumu 'alaihi nar, atau neraka yang haram mengenainya. Ini ada yang mengatakan maknanya sama. Dia diharamkan masuk neraka, sama saja neraka diharamkan untuk kemasukan dia ya. Ini sekedar penguat. Ya, ada yang mengatakan dia diharamkan dekat dengan neraka, yang kedua neraka diharamkan dekat dengan dia. Artinya dia jauh dari neraka jahanam. Jadi biman yahrumu 'alan nar, siapa yang haram atas neraka itu haram bagi dia untuk dekat neraka. Au biman tahrumu 'alaihi nar, atau orang yang neraka haram atasnya itu haram neraka untuk dekat kepadanya. Sehingga artinya dia akan jauh dari neraka jahanam. Siapa orang tersebut? Rasulullah SAW menyebutkan 4 sifat. Yang 4 sifat ini sebenarnya maknanya mirip. Tentang akhlak mulia. Qarib itu dekat. Hayyin itu tidak sombong ya. Tidak sombong, tawadhu. Layyin itu lemah lembut. Sahal mudah. Jadi dekat, tawadhu, lemah lembut, sahal mudah. 4 sifat yang maknanya berdekatan, yang menunjukkan akhlak mulia pada diri seorang. Yang pertama, qarib, dekat, yaitu dekat, tidak susah ya. Tidak susah dengan dia, tidak susah ketemu dia ya. Bukan orang yang jauh ya. Dekat ya. Hayyin tawadhu, tidak sombong ya, tidak arogan, tidak. Layyin itu mudah. Lembut sama orang, berkata dengan lembut, bersikap dengan lembut. Sahal, mudah memaafkan, tidak mempersulit orang. Karena ada orang yang susah, mau ditemui susah. Ya, harus lewat ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring 7, susah. Mau ketemu susah. Terkadang dia mempersulit dirinya untuk ditemui ya, supaya menjadi suatu yang wow ya. Agar menjadi suatu yang hebat, susah ditemui. Salah satu metode, sehingga seakan-akan orang penting, orang tinggi, orang sangat diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh umat, sehingga sulit untuk ditemui ya, Kalau ketemu harus berjarak, tidak bisa langsung ketemu. Kalau mau ketemu harus nunggu sehari 2 hari. Kadang duduk, kadang enggak jadi ketemu ya. Subhanallah ya. Ini gimana masuk dalam hadis ini? Susah. Ya, orang jangan begitu ya. Biasanya kalau pejabat ya mungkin lah ya. Pejabat atau artis kayak. Tapi kalau kita ini enggak usah lah gitu lah. Kita ini siapa sih? Ya. Kecuali dia mau ketemu, mau pinjam uang mulu ya, jangan ring 7 bilang. Tapi kalau enggak ada keperluan, ada curhat, ada sesuatu ya, kita juga ada waktu. Enggak usah sok sibuk, enggak usah sok penting, enggak usah ya. Jangan posisikan diri kita seperti itu. Rasulullah SAW tidak demikian. Ya, Rasulullah tidak demikian. Lebih afdal. Siapa yang lebih afdal daripada Rasulullah SAW? Siapa yang lebih sibuk daripada Nabi? Nabi tidak ada yang lebih sibuk dari dia. Rasulullah istrinya 9. Kita 1 sok sibuk ya. Rasulullah istrinya 9 ya. Yang banyak mau dipikir umat, pikir musuh, pikir negara, pikir banyak. Semua dipikir oleh Nabi. Tapi Nabi tidak susah. Nabi tidak jauh. Nabi tidak jauh ya. Orang semua masalah datang kepada Nabi SAW. Kullu qaribin hayyin. Hayyin ya tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh ya. Menang orang dengan merendahkan. Ya. Layyin lemah lembut, ya, kata-katanya lembut, sikapnya lembut. Kalau jabat tangan lembut, tidak keras begini. Lembut, semuanya lembut ya. Kalau orang sapa juga lembut. Kalau berkata-kata di WhatsApp juga lembut ya. Tidak ada arogan, tidak angkat suara, tidak mentang-mentang, tidak menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Orang yang arogan biasanya orang yang sombong karena dia punya backingan yang hebat atau dia merasa dirinya hebat, maka dia ngomongnya kasar, tidak memandang orang depan dia, merendahkan orang depan dia. Tapi kalau lemah lembut,
ini pertanda dia tidak sombong dan akhlaknya mulia. Sahal yaitu mudah. Kita ada masalah sama dia, mudah dia saya minta maaf, dia mudah maafkan. Ya, dia mudah maafkan ya. Tidak repot ya, tidak repot. Kita mau belanja sama dia, kita bilang korting dong, mudah dia kortingkan. Orang yang mudah, tidak apa? Tidak susah. Kalau orang mau ketemu bertamu, saya bertamu rumah kamu, ya bisa bertamu rumah bisa. Masak apa kamu? Tempe apa kambing? Tempe saya nggak mau datang, harus kambing. Tapi ini susah, ya, merepotkan orang. Sehingga orang muja-mudi deg-degan. Ini gimana ya, deg-degan. Merepotkan orang. Harus gini, harus begini, harus SOP-nya terlalu berat. Ya kalau presiden oke lah. Cuma kalau kita ini siapa? Ya. Harus pasang bodyguard kayak ada yang mau cari kita. Jadi jangan merepotkan ya. Semuanya repot kalau sudah sama dia ya. Semuanya repot. Mau ketemu repot, mau ngundang repot, mau jamu repot, mau ngobrol repot, mau semuanya repot. Lalu kalau urusan duit tambah repot lagi ya. Oleh karenanya seorang berusaha mudah sama istri juga mudah, sama anak-anak juga mudah, sama kawan mudah. Jangan persulit ya. Selama kita mampu untuk mudah, ngapain kita persulit? Kita sengaja memudahkan karena Allah. Bukan mudah-mudahkan sehingga terjerumus dalam maksiat atau perendahan, tidak. Kita selama kita bisa memudahkan urusan, ya maka kenapa harus dipersulit? Ya, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena orang yang seperti ini mudah ya. Karena ada orang seperti itu, kamu dia susah. Ketemu aja susah, ngobrol aja susah. Ya, susah sama dia. Begini udah repot. Kita dihukumi susah sama orang ya. Jangan mempersulit ya. Seperti orang minta jadwal. Ada jadwal enggak ada, qadarullah enggak ada. Bukannya orang penting tapi jadwal sudah penuh. Ya. Baik, mungkin coba cari-cari kalau ada jadwal. Jangan enggak, kalau sama saya harus pesan 2 tahun sebelumnya. Ini kayak mempersulit. Kita bukannya enggak, cuma karena sudah ada jadwal rutin yang buat kita repot karena ada jadwal apa? Rutin. Sehingga rutin keluar kota, sehingga untuk mencari celah-celah agak sulit ya. Tapi tidak usah kita bilang 2 tahun enggak bisa sekarang. Saya sudah padat. Jadi seakan-akan orang hebat, orang apa harus tunggu 2 tahun ya. Sampai ada ada kawan yang megang jadwal saya juga enggak tahu. Ada yang datang ke saya, Ustaz tahu ada kawan pernah minta jadwal Ustaz. Iya. 2 tahun lalu. Oh, belum dapat. Belum. Dia sudah meninggal Ustaz. Aduh. Sudah meninggal ya. Terus ada lagi yang minta jadwal dari Palu. Dari Palu dia minta jadwal. Wah, sudah enggak bisa dihubungi. Mungkin udah kena bencana, udah meninggal. Ya, artinya bukan disengaja, tapi memang qadarullah karena kesibukan sehingga artinya kita jangan nyusah-nyusahin kalau memang kita enggak bisa ya sudah. Kita bilang enggak bisa, jangan juga janji manis. Bisa ternyata enggak bisa. Tapi jangan mengesankan pada orang bahwasanya kita ini orang yang sulit. Ngundang saya sebagai orang. Ngundang pengajian ya, syaratnya harus pesawat bisnis kelas. Subhanallah. Terus saya bawa istri harus suite apa? Suite ya. Suite room ya. Ngapain seperti ini? Saya ditanya sama orang, Ustaz ada orang begini. Enggak usah undang, saya bilang. Enggak usah undang. Terus apa? Nasihati dia. Enggak berani Ustaz, nasihati. Enggak berani, nasihati aja. Kenapa harus susah? Pengajian harus bawa tim 10. Ngapain? Tim 10 buat apa? Buat makan-makan. Ya jangan repotkan orang-orang jauh-jauh. Undang dia juga butuh biaya untuk biaya pesawat, biaya ini, gini. Kenapa ngerepotin masyarakat? Kayak kita orang penting aja. Ilmu apa yang kita kasih sama dia? Emang ilmu kita orang alim, alama. Terus kita mempersulit mereka. Kenapa harus begitu? Ya kalau pejabat oke lah. Kita ini siapa sih? Kenapa harus mempersulit orang? Kalau bisa mudah-mudahkan. Kecuali kalau sakit, saya kegemukan nggak bisa kelas ekonomi, oke. Kan alasan benar. Gemuk, ekonomi nggak cukup ininya. Nggak cukup. Ya oke. Saya pernah pergi ke suatu kota, saya minta pesawat paling pagi dan itu pesawat Lion. Dan tidak ada semuanya kelas, nggak ada ekonominya. Lion kan semuanya kelas ya, semuanya bisnisnya. Enggak, semua ekonomi nggak ada bisnisnya ya. Akhirnya saya pergi pesawat paling pagi, dibelikan
kursi 2. Baru pertama kali Firanda lah. Ngapain kursi 2? Siap, mungkin dia perhatian Ustaz gemuk katanya. Kursinya 2. Baru seumur hidup saya naik pesawat, kursinya tiketnya 2. Tiketnya 2 bukan 1, tiket Firanda sama Firanda. Ternyata memang ada prosedurnya bisa seperti itu. Jaga-jaga Ustaz. Jaga-jaga apa? Cukup, saya sudah agak kurusan saya bilang. Maksudnya ya kita ini manusia kadang-kadang merasa sok penting, merasa sok hebat. Ya, kita semua menimpa, makanya kita harus lawan. Kalau kita enggak lawan, kita terbuai ke bawah. Akhirnya ternina bobokan, akhirnya kita yang begitu-gitu enggak mau, harus begini. Ada kawan dia bilang saya enggak mau naik kecuali Garuda. Kenapa? Karena pesawat yang lain ya. Pesawat yang lain terkadang delay, dan benar terkadang delay 4 jam, 5 jam. Ya saudara, itu alasan masuk akal ya, logis ya. Selama tidak merepotkan, jangan kita repotkan sesama saudara kita ya. Sampai ada yang mau ngisi pengajian, sana siapin ya. Yang saya Alphard tim harus pakai paliset, subhanallah. Yang bilang bukan ustaznya tapi timnya. Jadi ustaznya harus Alphard, timnya pakai apa? Paliset. Yang ada Avanza mau diapain? Ya ente mau apa, subhanallah. Ya udah seadanya aja. Seadanya aja. Kenapa mempersulit? Apalagi dakwah, kenapa mempersulit? Kita syarat-syaratin orang harus bayar ini, bayar ini. Memang kita punya ilmu apa mau kasih mereka? Mau jualan ilmu apa mau kita jual sama mereka? Suruh bayar mahal. Memang kita punya ilmu apa ya akhi? Malu. Malu kita jualan ilmu. Bayar mahal ilmu juga. Cetek, hafalan enggak ada, suka lupa-lupa ya. Bicara juga sering salah. Allah musta'an. Jadi maksud saya, ya udahlah jangan persulit. Ya. Antum juga kalau diundang orang harus kambing. Kalau enggak kambing saya enggak mau datang. Ente siapa? Tempe goreng ente sini. Jadi enggak usah merepotkan orang. Santai aja. Apa yang orang kasih itulah kita terima ya, sudah. Tidak semua orang punya kemampuan, tidak semua orang dermawan, banyak yang pelit, ya sudah sabar ya. Sabar. Baik, kita lanjutkan ya. Bab berikutnya, bab al-afu wal i'rad anil jahilin. Bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil. Sama, ini salah satu dari akhlak mulia yang pahalanya sangat besar, memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat sebagai muqaddimah sebelum beliau membawakan hadis-hadis seperti kebiasaan beliau. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudhil afwa yaitu khudh ma tayassara min akhlaqin nas. Yaitu khudhil afwa maksudnya maafkan orang-orang, jangan terlalu ekspektasi tinggi kepada mereka. Apa yang mereka bisa lakukan terima. Sisanya yang mereka tidak lakukan maafkan. Sisanya yang mereka tidak lakukan maafkan. Terima aja, mereka bisanya segitu, ya sudah. Jangan paksa semua orang harus dermawan. Kau terima, ya sudah. Karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita merasa tidak dihormati, ingat kisah Nabi Musa sama Nabi Khadir. Allah sebutkan fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ayyudhayyifuhuma. Ketika berjalanan Nabi Khadir, Nabi Musa ke sebuah kampung, kemudian mereka minta makan, fa abaw ayyudhayyifuhuma, maka mereka seluruhnya enggan untuk kasih makan mereka berdua. Bayangkan, yang ketuk rumah Nabi 2 orang, bukan satu Nabi, berapa orang? 2 orang. Ini Musa pernah berbicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang orang. Ketuk pintu minta dijamu, enggak dikasih jamuan. Ya sudah. Sebagian ulama mengatakan kalau kau tidak dihormati, ingat Nabi Musa. Siapa yang mulia? Kau apa Nabi Musa? Kau pernah bicara sama siapa? Sama malaikat aja enggak pernah, sama setan mungkin pernah. Ini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Sampai diberi gelar kalimullah. Terus dia minta jamuan, tidak dikasih. Ya kita kadang-kadang ada perasaan hudzu nafs, merasa begitu, jengkel manusiawi. Tapi ketika timbul kejengkelan seperti itu, kita ingat Nabi Musa, Nabi Khadir, mereka sabar ya. Sabar, mereka tidak ngamuk-ngamuk. Tidak bilang, kau tahu siapa ini? Ini Khadir, siapa ya? Musa.
Khadir siapa saya? Jelasin, enggak akan juga. Enggak juga, bisa aja. Ya udah semampunya orang ya. Kita manusia macam-macam, ada yang kita dermawan, ada yang pelit, ada yang macam-macam. Kita tidak bisa maksa semua orang dalam satu perangai. Itu maksudnya khudil afwa, yaitu khudh ma tayassara min akhlaqin nas. Ambillah yang manusia bisa lakukan. Ini akhlak yang sangat baik sehingga kita nyaman. Kita nyaman. Kita punya tetangga, berharap dalam hadis-hadis tetangga baik, tetangga kita kaya, kita pikir tiap pekan dia kirim nasi kebuli. Ternyata enggak pernah, padahal kaya raya. Setahun penuh enggak pernah kirim nasi kebuli. Ya sudah, terus gimana? Enggak usah bilang ya, saya tetanggamu loh, enggak perlu. Mungkin ketemu salam di masjid sudah selesai, dia enggak ya sudah, yang penting alhamdulillah dia sudah salami saya, alhamdulillah dia sudah kenal saya. Ya sudah. Yang dia lakukan kita terima. Demikianlah manusia, tidak ada yang sempurna. Semua di luar dari tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Kawan pun demikian ya. Tidak semua kawan harus selalu di samping kita memerlukannya. Terkadang dia juga meninggalkan kita, terkadang dia juga sibuk sehingga kita kasih uzur. Selama ini dia sudah tolong kita, satu kali dia tidak tolong, jangan kita bilang kau tidak setia. Oh, cuma sekali dia salah. Mungkin dia ada uzur tertentu sehingga dia tidak bisa berpihak di sisimu. Ya. Istri pun demikian, namanya istri ya, punya banyak kekurangan. Maka seorang mengerti kalau nasihat, tapi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada sempurna di dunia ini ya. Ustadz pun tidak sempurna, audiens pun tidak sempurna, kawan dekat pun tidak sempurna. Kita kecewa, jangan. Yang dia bisa lakukan kita terima, yang tidak bisa dia lakukan kita maafkan. Dengan demikian kau akan tentram hidup ini karena kau tahu kesempurnaan hanya di surga. Kesempurnaan hanya di surga. Kawan tidak sempurna, turidu sahiban la aiba fihi wa hal udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin teman tidak ada kekurangannya, apakah ada kayu gaharu mengeluarkan aroma wangi tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya, pasti ada kekurangannya, pasti ada kekurangannya. Wa a'rid anil jahil wa'mur bil ma'ruf bil urfi dan serulah kepada kebajikan. Wa a'rid anil jahilin dan berpaling dari orang jahil. Ketika kau beramar ma'ruf nahi munkar pasti ada orang jahil yang menghalangi, yang mengganggu. Itu suatu kelaziman dalam dakwah. Suatu kelaziman dalam dakwah, tapi jangan kau gubris. Wa a'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Dan ini sama seperti sifat yang Allah sebutkan tentang ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman alladzina yamshuna, yang mereka berjalan di atas muka bumi hauna, dengan tawadhu, Mereka sudah tawadhu begitu, masih ada yang ganggu. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang jahil berbicara dengan mereka tentunya dengan gangguan, dengan penghinaan, dengan ejekan, qalu salama, yaitu mereka mengatakan selamatan buat kalian, yaitu mereka tidak gubris. Mereka tidak gubris. Mereka biarkan begitu saja, tidak ditanggapi. Maka ini di antara akhlak mulia, wa a'rid anil jahilin. Jangan digubris. Ada orang jahil menghina, merendahkan. Kapan kita gubris? Kita rendahkan diri kita. Ya, ada orang gila ganggu kita, jangan ikut-ikutan gila, biarin dia gila saja. Selamat gila, saya jalan terus. Jangan digubris. Kapan kita gubris? Kita menyalahi ayat ini. Akhlak yang mulia mengkonsekuensikan kita, enggak usah kita gubris. Ya sudahlah. Namanya orang jahil, jangan diikuti. Kemudian ayat berikutnya wa qala ta'ala, makanya ayat ini disebut oleh para ulama adalah ajma'ul ayat fil akhlaq, yaitu ayat yang paling mengumpulkan akhlak mulia. Ayat ini surat Al-A'raf ayat 199. Siapa yang menjalankan isi ayat ini, dia akan bahagia. Dia akan apa? Bahagia. Dia akan bahagia, dia tidak banyak nuntut, tidak terlalu ekspektasi tinggi, dia menjalani, dia tahu hidup ini cuma sementara dan tidak sempurna. Kesempurnaan semuanya di surga. Semuanya di surga. Wa qala ta'ala fasfahis safhal jamil. Fasfahis safhal jamil. Lapangkanlah dadamu safhal jamil, maafkan dengan pemaafan yang indah. Kata para ulama yang dimaksud dengan memaafkan yang indah yaitu memaafkan dengan tidak mencela. Tidak mencela. Maafkan dengan tidak mencela. Nasihati boleh tapi tidak boleh mencela. Sebagian kita kalau maafkan, ya kau brengsek, kau kurang ajar, tapi saya maafkan. Dia maki-maki dulu. Baru apa? Ngomong kurang ajar, memang brengsek. Saya baru tahu kau brengsek, tapi ya sudahlah saya maafkan. Itu namanya maafkan, tapi bukan pemaafan yang indah. Bukan pemaafan yang indah. Adapun
Ini wa inna sa'ata la'atiyatun, kata Allah, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah dengan pemaafan yang indah. Ngapain kita dendam-dendam, ribut-ribut? Sebentar lagi hari kiamat. Kalau bukan hari kiamat besar, hari kiamat kecil, kita mati. Faman mata faqad qamat qiyamatu. Siapa yang mati sudah tegak hari kiamatnya. So, kita ngapain dendam? Hidup ini tidak semuanya indah. Kita kemudian rusak keindahan tersebut dengan dendam, dengan marah. Ya udahlah, ini sudah takdir, mungkin dosa-dosa kita sehingga dia zalimi kita. Udah maafin aja. Masih cocok lanjut, enggak cocok enggak harus bersama. Yang penting maafin, sudah selesai. Hati pun tenteram, tenang. Enggak usah maki-maki dia, sudah selesai. Fasfahis safal jamil. Namun ini susah. Susah. Memaafkan dan tidak pernah ngungkit-ngungkit lagi. Kalau ngungkit lagi itu namanya maafkan tapi masih mengungkit. Itu belum lapang dada. Adapun orang yang memaafkan dengan pemaafan yang indah, dia tidak ungkit-ungkit. Ini contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kakaknya mengatakan innaka la anta Yusuf, hadza akhi, kemudian apa? Innahu may yattaqi yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Ya, sungguh Allah telah memuliakan engkau wahai Yusuf daripada kami dan kami sungguh telah bersalah. Wa in kunna la khati'in. Mereka ngaku salah di depan Yusuf. Kata Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikumul yauma. Tidak ada celaan kepada kalian sejak hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni kalian. Yusuf bilang, dia janji sama kakaknya, saya tidak akan mengungkit sama sekali. Saya tidak akan mencela kalian sama sekali sejak hari ini. Dan dia benar-benar buktikan janjinya tersebut. Bahkan ketika dia bertemu dengan ayahnya, akhirnya dia cerita tentang apa yang dia alami, dia skip masalah ini. Makanya dia mengatakan, laqad ahsana bi, wahai ayahanda, Allah telah berbuat baik kepadaku. Idz akhrajani minas sijn, ketika Allah keluarkan aku dari penjara. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah Allah mengadu domba antara aku dengan saudara-saudaraku. Dia enggak cerita Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah selamatkan aku dari sumur. Di mana kakak-kakakku masukkan aku dalam apa? Sumur. Itu di-skip oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak cerita kepada ayahnya karena Nabi Yusuf kan diselamatkan banyak. Di antara bentuk penyelamatan Allah, yaitu Nabi Yusuf tidak dibiarkan di sumur, kemudian mungkin sakit, mungkin apa, tapi dijual, kemudian jadi budak dan Allah akhirnya selamatkan dia. Dan dia tidak singgung masalah ini. Karena kejadian ini bapaknya enggak tahu. Nabi Yakub enggak tahu apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya kepada Nabi Yusuf. Adapun kakak-kakaknya cemburu kepada Yusuf, bapaknya tahu, Nabi Yakub tahu. Makanya perkara yang bapaknya tidak ketahui, Nabi Yusuf skip. Dia tidak sebutin. Dia mengatakan laqad ahsana bi. Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku. Idz akhrajani minas sijn. Dia langsung cerita tentang penjara. Padahal sebab dia di penjara gara-gara kakaknya jual dia apa, budak. Dan seterusnya sampai dia di penjara. Ketika Allah keluarkan aku dari penjara. Kemudian wa jaa bikum, dan Allah mendatangkan kalian minal badwi, dari kampung kepada kota Mesir, min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan adu domba antara aku dengan kakak aku. Ini antara nikmat. Adapun kakak-kakaknya cemburu pada Yusuf, tidak perlu Yusuf sembunyikan karena bapaknya juga tahu. Tapi bagaimana cara Yusuf mengungkapkan? Dia bilang syaitan yang jadi masalah, bukan kita. Sehingga dia melimpahkan kesalahan kepada syaitan. Dia mengatakan min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Sehingga Yusuf tetap berpegang dengan komitmen tidak mencela kakak-kakaknya sama sekali. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.